Aku nggak tahu harus takut atau harus aman. Kamu harus bangga, Sen. Harus bangga. Aku bangga. Kemarin liburan ada yang pergi kemana gitu nggak? Atau? Enggak, soalnya yang tanya yang liburan, ya. Aku ke PTC aku. Ke PTC? Heeh. Itu seperti bukan liburan ya? Itu pekerjaan ya. Lebih ke mengumpulkan pundi-pundi ya, C, sepertinya ya. Ya itu untuk liburan. Oh, yes. Iya, iya. Yang liburan Iya, cerita yang liburan. Kenapa? Kenapa kok? Yang liburannya cerita. Duh. Kok Sony libur di Banjar nggak sih? Iya. Enji loh. Oh iya. Cerita Enji. Liburan. Oh ya, ada yang mau ngucapin. Loh kok jadi aku? Sen kamu kerubung asap loh, Ji. Hah, di kerubung asap. Sampai lupa di kerubung asap. Iya, mau ngantri. Sate apa aja lupa aku sampean. Sate apa aja? Sate kelengan. Oh iya itu. Sate. Sate babi. Sate. Aku nggak tahu sate apa, Cek. Sate babi. Sen haram. Tapi kayak ngantri gitu loh. Enak sih tapi memang ini. Mau masuk pintunya itu kayak asapnya burung di muka. Terus Enji kayak di video klip gitu loh. Iya. Kayak ice. Mampu, Cek. Mampu asap. Tesak lebih tepatnya. Oke. Kita cukup bicara tentang sate, ya kan? Sekarang kita sate beneran. Oh, kita ada yang join di onsite. Oh, ini bukan Mikir kamera. ngapain bukan Oh, iya. kamera? Bisa mikir sih dipindah. Pikir kamera. Ayo kita siapkan hati. Kita mau mulai. Kita mau masuk PAW dulu. Iya, butuh bagian ini ya. Butuh set apa? S-Pro. Wis ya. Kita bangkit berdiri aja bisa kok ya rasanya. Ayo semuanya, shalom semuanya. Ayo kita on cam yuk guys. Hari ini kita mau berdendang. Berdendang. Bergoyang, berdendang bersama. Oh, menceng ya. Enggak apa-apa. Iya, nanti aku berdiri nanti. Aku mau berdiri. Suara hilang, guys. Nah, sudah muncul. Oke. Ayo kita bangkit berdiri. Jis lagunya. Oke, kita sama-sama semua mau bersuka cita ya. Kita mau sama-sama bersuka cita. Nanti kalau aku tunjuk siapa yang pimpin gerakan, tolong langsung cover, oke? Yang online jangan sampai ketinggalan. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, seru. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus kita dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama
Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita tolong ke Yohanes maju. Pimpin gerakannya. Dari utara. Dari utara. Ayo mau online ya. Terdengar hujan di Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Sekarang sekali lagi ya. Apa ya? Minta tolong sama ya. Yo Joshua. Dari utara ke selatan, terdengar bunyi dari atas. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, tinggi kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus sama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Thank you God, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Lelah ya. Thank you buat Toyo dan Josh yang sudah bergerak. Silakan duduk semuanya. Lelah. Terus kayak gini toh ya. Iya. Sukacita, penuh sukacita malam hari ini ya. Yuk kita sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, buat setiap kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Mulai dari kami mencintai bangsa kami sendiri ya Bapa, dan mengucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu, amin, dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar
atas seluruh bumi. Oh, syukur untuk kemurahan-Mu, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, kami mau menjadi duta-Mu Tuhan. Amin. Pakai setiap kami Tuhan, kami mengucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami Tuhan, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar. Amin Tuhan, pasti Kau genapi Tuhan dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, haleluya, kami percaya Tuhan, nama-Mu selalu ditinggikan. Oh, mari sembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa. Oh haleluya, oh haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa. Biar sungguh Tuhan ini boleh benar-benar menjadi doa setiap kami ya Bapa. Bahwa kami mau Tuhan mencintai bangsa kami Tuhan. Kami mau Tuhan ada Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Tapi satu hal kami percaya Tuhan,
Mungkin terlihat begitu besar saat kami berkata bahwa kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kami percaya Tuhan, lewat kami Tuhan, Engkau mampu Tuhan, jadikan kami alat Tuhan, bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, Engkau terlebih dahulu menjadi yang lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Engkau yang telisik Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir kami Tuhan, biar kami terus jadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Yes Tuhan, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu pemakaian-Mu nyata atas kami Bapa. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar lagu ini boleh menjadi doa setiap kita. Mari kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Basuh aku, amin, di dalam darah-Mu, anak domba, anak bibir Tuhan. Jamah, luruskan hati kami Tuhan yang mungkin lagi melencang ya Tuhan. Amin. Kami rindu kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat hati, mari angkat tanganmu. Katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Lebih dari segalanya. Kau lihat setiap hati-hati yang rindu Tuhan, yang merindu akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Yes, Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan.
Amin. Amin, Tuhan. Amin. Ku ingin lebih Haleluya. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Tak mau Tuhan jadi hamba yang selalu setia. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Haleluya. Oh, ini kerinduan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu, kami haus akan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, biar jala yang bernafas memuji kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan. Mulai dari hati kami, mulai dari diri kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Biar Kau dapat di setiap hati kami ini memiliki motivasi yang benar Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk semakin dekat dengan Engkau Yesus. Oh, ayo kita pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you Lord. Kau mengasihi Tuhan, mengasihi setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang melihat satu persatu Tuhan, setiap hati kami yang haus, setiap hati kami yang rindu Tuhan. Malam hari ini kami percaya Engkau penuhkan, Engkau isi Tuhan hati mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, mulai dari diri kami sendiri ini Tuhan. Kamu mau dekat dengan Engkau, kamu mau merindukan untuk diri kami ini semakin intim dengan Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Kami percaya saat kami dekat dengan Engkau Roh Kudus, Engkau yang akan terus jamah kami. Engkau yang meluruskan hati kami yang melenceng Tuhan. Engkau jamah setiap bibir kami yang mungkin saat ini penuh dengan perkataan yang gak baik Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang luruskan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas hadirat-Mu yang begitu manis, atas hadirat-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan malam hari ini Tuhan. Yang percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu gak akan pernah berhenti. Di saat kami selesai Tuhan, JG ini juga nanti akan selesai. Kau akan terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan ini
boleh menjadi dupa yang harum, dupa yang manis Tuhan di hadapan Engkau. Biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai Connect Group kami malam hari ini. Berajalah Roh Kudus, Engkau bertahta atas segala pujian kami, atas segala sharing kami, firman kami semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum. Kita kembalikan ke host. Sana. Thank you, Ko Ilim. Oke, yang cewek dulu. Oke. Aduh. Ini kayaknya ada yang baru datang lagi ya. Yes. Vanessa sama Ko Owen. Ada Dian juga. Oh iya, sama Steve Purnomo. Ternyata banyak. Sama Dr. Syai. Oh iya, Dokter Baru Syai. juga. Halo Ko Owen sama apa? Kwang. Hai. Halo, welcome. Welcome. Siapa lagi tadi? Dian, welcome Dian. Dian? Halo, Teh. Aduh, udah Oh. punya suaranya. Oke. Terus, Siapa lagi? Ini Steve Purnomo nih baru apa? Udah lama juga Enggak, ya? baru masuk. Steve Purnomo. Oh, sudah lama. Oke. Welcome, Gusti. Welcome, Steve. Sama Vanessa. Vanessa. Welcome, Steve Cek Vanessa. Halo semua. Hai. Halo semua. Hai. Iya. Weh, Halo semua. sambutan apa? Halo semua. 1, 2, 3. Halo semua. Iya. Oh iya. Oh iya, 1 kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Yang Oh onsite iya, juga. yang masa juga ada di sini. Gantian ya, ada mereka di yang sini. ngomong. Oh iya benar juga. Iya. Masa? Iya. Oh iya, mungkin yang online bisa kompak bareng-bareng welcome-in yang baru datang di sini ya. Oke. Tak bantuin ini Kamera. Nah, yuk. Ayo, Ayo teman-teman langsung yang sekeras mungkin. teman-teman yang online bisa bantu welcome-in teman-teman di onsite. 1, 2, 3. Thank you guys. Terima kasih. Welcome C. Clara. Gak pernah kelihatan lagi baru saya Cepet. Welcome. Hai. Halo. C Cik Uci. Uci. Hai, Cik Uci. Tampak terkejut baru disapa dia. Ko Adi sama Kok ada sama Ko Buditon. Budito. Buditon nih. Apa kabar Asgard gue? Oke. Oke, Kita sebelum buka. kita masuk Heeh. di Firman, mungkin kita mau dengar beberapa orang yang mungkin mau sharing. Oke, Mungkin di dari sini online dulu, karena lagi ada pembagian sembako ya Yes. di sini ya. kita mau dengar mungkin dari yang online, ada yang mungkin mau sharing. Si Cindy. Kenapa aku duluan sih? Yang lain Yeay, Cik Cindy mau sharing. Silakan Cik Cindy. Bisa lah ya, saya sharing deh. Yes. Ya sebenarnya aku kena jackpot dari Tuhan. Ya apa ya, aku bingung. Ya 2 minggu lalu itu sebenarnya aku tuh merasakan Senin malam itu sakit tenggorokan. Tak kirain ya cuma gara-gara aku Sabtu Minggu minum es krim kan. Ternyata ya mungkin nggak tahu ya juga aku juga lalai minggu tuh ternyata ada sing ya CCMUA dia sakit, terus aku udah bilang pulangnya dia tetap naik ke pelayanan, ya wis lah, tak pikir ya dia di antigennya negatif ya akhirnya pelayanan, dan aku pun lupa kalau dia lagi gak enak badan. Akhirnya kita siang makan bersama, ya wis lah. Terus di situ malamnya dia ngechat aku, Sin kok badanku ada panas ya, aku feeling waduh.
kok ini gejala ya, terus aku mek feeling tok tuh, terus di situ ya wis lah Tuhan, aku nggak doa maksudnya ya wis lah aku sehat pokoknya nggak apa-apa. Terus akhirnya dia masih ngechat sampai Senin Selasa ya aku oke aja, makanya kan aku Selasanya aku TCG kan, terus ya Rebunya aku tes pagi, aku syok dong, 2 kali tak tes positif. Sorry ya guys, yang hari Selasa aku nggak tahu kalau aku kena, aku nggak tahu, sorry ya, aku CG waktu itu 2 minggu lalu. Terus akhirnya aku langsung ngechat yang namanya Agnes. Terus Nes, aku positif ya apa ini Nes? Terus aku bingung, terus aku ngechat ketua MUA juga. Terus mereka, ya wes lah aja nggak apa-apa. Cuma aku kayak, ya pertama aku mek buka, Tuhan, ya kayak, ya wes lah. Maksudnya nggak sing shock banget, cuma ya wes lah Tuhan memang waya kena ya wes, cuma kayak aku make shock, duh aku lagi bisa pelayanan. Terus di situ akhirnya ya wes, terus saat itu juga dikirimi Agnes, dikirimi Vele, dikirimi Cepo. Maksudnya Tuhan itu masih aku dikasih jackpot, maksudnya aku tetap dipelihara sampai aku tuh dikasih makanan sama sing namanya Vele, terus dikasih ambek Agnes, sampai ada sing ambek Chelsea, terus ada lagi koncoku, terus masa kayak bener-bener dipelihara gitu loh. Piro hari itu ya tetap Tuhan itu tidak mengizinkanku untuk aku di kamar, aku tetap turun, cuma double masker, maksudnya turun karena aku ngirim belum mata, terus ono sing ngirim aku makanan gitu loh. Masih kayak wow Tuhan ini apa sih, aku dikasih sakit itu cuma bener-bener kayak dipelihara pol gitu, nggak bener-bener ditinggalkan nyol gitu, enggak. Maksudnya kayak pertolongan Tuhan, terus penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selama 2 minggu tuh kayak wow amazing sih. Maksudnya kayak ya aku terus akhirnya aku minum obat kan, dikasih antibiotik, terus ini tak pikir kan ya wes lah udah oke, aku batuk pilek enggak ada. Pikirku tuh aku mau pelayanan hari Kamis minggu lalu, itu ada pelayanannya IGGIT. Akhirnya aku Rebu tuh aku nekat PCR. Aku PCR lah ke Nasos. Ternyata Tuhan masih belum mengizinkanku untuk pelayanan. Ya wes lah, kayak sebenarnya sampai temanku Cepong sampai telepon, wes Tasi, maksudnya ampuni lepas no, maksudnya ya wes lah kamu tuh disuruh Tuhan untuk sela. Terus aku kayak sodok gak terima sih, loh tapi lo aku pimpin ya sudah lah, maksudnya boleh kok kamu godok, boleh. Sampai aku tuh di telepon kayak gitu ya nuangis sih, maksudnya kayak loh iya sih terus kayak bener-bener nuangis, ya iya sih, maksudnya aku tuh pingin pelayanan, maksudnya aku tuh tak tunggu-tunggu aku pingin pelayanan IGGIT gitu loh. Terus tapi ya dari situ pokok intinya ampuni orang sing, maksudnya ya kita juga nggak tahu itu memang Tuhan sing pakai dia untuk ngasih, ya aku suruh aku untuk istirahat, aku juga nggak ngerti, aku nggak menyalahkan orang. Cuma awalnya sudah mangkal sih ambil Cece ini sing membuat ini, maksudnya kayak kamu tuh nggak merasa bersalah, tapi kok kamu itu nyalak no aku, terus aku tuh kayak diintimidasi terus gitu loh. Sampai WA-nya itu tak silent tuh, telepon sampai aku bilang, aku tuh mau istirahat, terus telepon, aku tuh mau menghemat suara, dan suaraku gantel itu atas itu. Guys, itu akhirnya ya wis lah, terus doa itu, tapi kayak apa ya, tapi Tuhan tuh bener-bener ya. Terus jualanku, Shopee-ku tuh tambah Tuhan itu tetap dilancar tiap hari tuh kayak wow Tuhan, maksudnya ya mungkin sebenarnya nggak boleh keluar ya, tapi ya apa, maksudnya aku keluar tetap pakai double, maksudnya langsung taruh tok terus langsung naik gitu, langsung aku mandi langsung apa, maksudnya kayak pikirku tuh aku mau jalan turun, tapi Tuhan itu ya di saat kita ya mungkin Tuhan kasih sesekali kita untuk sela, mungkin untuk aku disuruh istirahat. Jadi kayak ya terus aku juga sodok, aku kan pingin ke BDI ya Tuhan, maksudnya aku sih ngomong Kak Nes, ayo ke BDI, aku yang ngajak, aku yang nggak ikut ya. Ya mungkin sampai Tuhan disuruh sela dulu, ya wis lah. Pokoknya intinya Tuhan itu di saat aku lagi down, tapi Tuhan itu selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa di sekitarku sih. Ya, thank you dan jaga kesehatan ya guys. Thank you. Get well soon, C. Cepat sembuh, Thank Ces. you. Thank you guys. 2 minggu lalu aku duduk sebelahmu loh, C. Saya maaf ya guys. Kamu 2 minggu lalu kan nggak apa-apa. Ada tangga loh. Gak apa-apa kok, C. Tenang. Kamu Tangga loh, cetak Orcat, kesel. Orcat. Nah siapa nih, saya bilang gitu, wes gak apa-apa lah jadi aku tak bilang gak enak badan nih, enggak itu kan baru aku ngomong, ya wes lah aku takut mengguncangkan
CK. Menguncangkan CK 229. Iya. Maaf ya Kita aman guys. semua, C. It's okay, kita aman kok, C. Maaf Kita ya aman semua. guys. Kita aman. Cindy, kalau kita ketemu di lobby, aku pura-pura gak kenal loh. Untungnya kita nggak pernah ketemu loh kok. Malah kok Adi tuh, ya ampun. Kok sampai masuk ya? Iya, makanya. Ya, Cis Cindy, apa namanya dari sharing Cis Cindy, jadi kayak diingetin lagi kalau hal-hal kayak Tuhan tuh nggak pernah biarin kita sampai tergeletak gitu loh. Pasti Tuhan pelihara, kayak burung pipit aja Tuhan pelihara, Betul. tanaman-tanaman aja Tuhan pelihara, Betul. apalagi Cis Cindy yang cantik sekali. Cinta lalu. Ini bentuk pemeliharaan. Ya. Oke. Kita lanjut, mungkin ada yang mau sharing lagi. Satu lagi boleh. Valen. Dua ya boleh. Ya wes dinego ya 2 ya. Ada yang mau sharing mungkin, atau dari yang Onsite. onsite. Mungkin ada yang matanya bersinar. Apa kok Budi mau sharing? Apa itu sharing? Apa itu sharing? Cukup mungkin yang baru ulang tahun. It's knowledge terus. Knowledge ini dong. Yang baru fresh. Oh iya, S juga ya. Kan 2 orang toh. Nah. Gimana? Ada yang mau sharing nggak? Maksudnya ada nggak pengalaman apa gitu? usah panjang-panjang pun nggak apa-apa. Sungguh? Iya sungguhan. Nggak bohong. Kayaknya ada. Oke. Oke, ada. Kita tepuk tangan untuk C. Ayo siapa? Enggak C aja lah, ayo tepuk tangan buat C aja. Halo guys. Iya, sharing ya apa ya yang perlu di-sharingkan. Ya aku cukup ini aja sih, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 usia lagi buat aku. Yang paling penting sekarang menurutku sih apa ya? Kesehatan, terutama kan kesehatan. Terus habis itu entah kenapa di ulang tahun yang kali ini aku jadi nggak ada apa ya wish apa-apa sih, maksudnya yang sampai kayak aku pengen ini dulu kan biasa ya anak belia pengennya kan iya dulu pengen ini itu mau ini itu kayak banyak sih dipingin gitu, tapi yang kali ini kayak lebih ke apa ya waktu pas jam 12 aku doa ke Tuhan gitu, Tuhan thank you kayak buat penyertaan Tuhan selama ini. Selama aku hidup Tuhan sudah senantiasa baik sama aku, kasih aku apa ya, Tuhan pelihara aku dari waktu aku sekolah sampai waktu aku udah kerja sekarang. Apa ya, bukan berarti kayak nggak ada tantangan sama sekali gitu loh, kayak banyak pol tantangan yang tak lalui, banyak pol ditempa gitu, dibentuk sama Tuhan, dan itu rasanya nggak enak sama sekali gitu. Tapi aku justru bersyukur gitu, kayak Tuhan sudah membentuk aku sedemikian rupa, sehingga mungkin kayak bagi orang tuh kayak ngawur sih ini, kayak nggak mungkin aku bisa melalui ini gitu loh sama sekali. Bahkan aku kalau dulu, aku yang dulu yang dulu pasti mikir kayak nggak mungkin bisa sih aku melewati ini, tapi justru karena Tuhan membentuk itu yang menurutku kayak nggak mungkin, tapi justru Tuhan tuh yang mampukan aku sampai sekarang. Aku kayak wow, aku bisa melewati itu karena aku yakin tuh bukan karena kekuatanku sendiri gitu loh, karena itu kekuatan Tuhan yang ngasih aku kekuatan, penghiburan, terus habis itu apa ya, ngasih aku hikmat dalam menjalani semua apa ya pekerjaanku. Terus sekarang juga aku dipercayakan untuk pelayanan lebih lagi buat Tuhan. Itu bukan apa ya, bukan jelas, bukan aku nggak ada gitu loh, pengen kayak aku pengen harus gini, harus ini itu, tapi kayak Tuhan tuh membawa aku sampai ke titik ini yang benar-benar aku sampai mikir kok bisa ya Tuhan, tapi di satu sisi aku tuh kayak merasakan sukacita gitu dalam hati, terus kayak sukacita sih aku nggak pernah ngerasain sebelumnya, dan aku nggak tahu gitu loh itu tuh apa sebenarnya. Tapi ya itu aku percaya tuh pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidupku, jadi aku merasa
ulang tahun yang kali ini itu benar-benar apa ya, aku bersyukur Tuhan sudah kasih aku kekuatan, hikmat sampai sekarang aku bisa melakukan semua yang ada sekarang ini, itu semua karena berkat Tuhan. Terus habis itu Tuhan sudah pelihara aku sampai sekarang, nggak pernah sedikit pun gitu kayak Tuhan biarno aku jatuh tergeletak gitu. Aku masih ingat gitu loh. Sorry, aku masih ingat kalau waktu dulu aku sekolah gitu. Tisu. Wis ada di sebelah itu. Kalian habis terharu langsung. Valen langsung drop loh ini Valen. Aku masih Ya ingat. gimana ya? Dia kalau dia nangis terus Kak, selesai loh sharingnya. Ya juga ya ampun. Maaf ya guys. Take your time. Aku masih ingat gitu loh dulu kayak waktu aku masih sekolah gitu kayak aku masih ingat papa mama aku kayak begitu keras pol gitu mengusahakan buat aku sekolah. Ngasih yang terbaik buat aku. Sekarang ya Tuhan sudah cukupi semua. Bahkan aku ditempatkan di tempat kerja yang lumayan oke, yang bagi orang-orang itu kayak ngawur sih, kayak tempatmu tuh enak pol gitu mungkin. Itu semua karena kebaikan Tuhan gitu loh. Tuhan sudah pelihara sampai sekarang gitu. Tuhan sudah memberkati aku, nggak cuma aku tapi keluarga aku juga. Itu karena sebuah pencapaian sih menurutku. Aku sangat bersyukur gitu, aku nggak ngerti apa cara ngomong ke Tuhan. Dan aku juga bersyukur aku dikelilingi sama orang-orang yang sangat mengasihi aku, sangat sayang sama aku. Dan dari dulu gitu ya, aku pernah sharing dulu, aku pengen punya komunitas yang seiman, dan aku nggak pernah punya. Dan ini komunitas pertamaku dalam hidupku pertama kali. Aku sangat bersyukur aku punya komunitas ini, rumah ini. Kalian semua, terus ada Cik Agnes, Mbak Ilim, itu semua kan aku nggak kepikir sebelumnya gitu loh. Aku cuma doa, tapi Tuhan benar-benar menyediakan dan aku sekarang ada di sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan aku sangat bersyukur. Aku dikelilingi sama orang-orang yang mengasihi sayang Mbak aku dalam Tuhan. Udah itu aja. Thank you so much, Angie. Wow, apa ya? Maksudnya aku dapat dari cerita Angie, Tuhan kalau ngasih, yang pertama nggak pernah separuh-separuh. Dia kalau ngasih, kalau nggak pas selalu lebih. Terus Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhin daripada apa yang kita mau gitu loh. Kita kadang-kadang sebagai manusia yang ya kita masih hai. Cerafani Haris. Hai, welcome. Lanjut. Kita sebagai manusia kan kadang-kadang kayak aku punya pemikiran sendiri, aku tahu apa yang aku mau gitu. Cuman Tuhan sebagai Bapak kita, dia tahu lebih banyak apa yang kita butuhin gitu. Dan yang kita dengar dari cerita CNG, kita dapetnya kayak benar-benar Tuhan seakan-akan bisa dibilang kayak sudah layout semua yang ada di depan CNG sedemikian rupa sampai ya CNG bisa dapat semua ini tuh. Tapi balik lagi kan bukan jalan yang gampang gitu loh. Tetap ada prosesnya, cuman kalau kita mau nurut sama prosesnya Tuhan, dia pasti lebih-lebihin lah yang kita butuh. Keren sih. Thank you CNG. Thank you CNG. Butuh tisu lagi nggak? Oh enggak, oke. Cukup Valen. Cukup. Mau tak gojek no tisu tadi. Cari no tisu. Dan mungkin juga jangan lupa untuk kita bisa memiliki hati yang bersyukur ya, itu sih. Yes. Soalnya C. Angel juga maksudnya kayak dia selalu bersyukur dan sedikit ingat semua kebaikan Tuhan. Yes. Oke, Oke, terima kasih. Continue ke Cerevandi sama aku hari. Enggak, bercanda. Mereka baru datang, guys. atau Kita mau lanjut langsung. Mau mulai atau yes sharing atau?
Boleh? Yes, oke. Satu lagi. Oke. Oke, halo semuanya. Nggak tahu kenapa tapi sharingku kurang lebih sama. Iya, karena mungkin kita sama-sama baru ulang tahun. Oke, kurang lebih aku ngerasain fase di 4 bulan terakhir ini, fase hidupku lagi luar biasa. Luar biasanya soalnya sebelumnya itu aku ngerasa sampai di titik yang secara kerohanian itu jauh sekali, sampai aku kayak ngerasa Tuhan itu ada dan tidak ada. Kayak gitu. Aku cuma percaya bahwa manusia itu harus berbuat baik saja. Itu aja kayak gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa ada kerinduan aja. Memang karena aku dari kecil juga Kristen kan. Kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada di tahun ini kalau bahasa gaulnya quarter life crisis. Tahu ya? Oh, nggak tahu ya? Ya masalah udah mulai menua gitu aja. Nah itu di tahun ini kayak quarter life crisis karena tiba-tiba kayak keinget tujuan-tujuan hidupku. Aku kayak kepengen punya rumah umur 27 dan lain-lain. Nah, sedangkan tiba-tiba kayak aku ngitung karena aku anak keuangan, aku ngitung kayak gitu, berarti tiap bulan aku harus penghasilan berapa ya kayak gitu-gitu. Belum lagi nikah dan teman-temannya kan ya. Itu kayak impossible aja, udah nggak mungkin angka ini tercapai, itu udah kayak aduh, udah nggak mungkin kan. Terus apalagi aku udah pacaran 5 tahun kan, jadi si cewek pasti membutuhkan kepastian kayak gitu. Nah, itu yang kayak aku tambah kayak stres. Akhirnya aku kayak pikir udah otak tak bolak-balik gak ketemu jalan ya. Udah gimana pun gak ketemu jalannya. Terus sampai di tiba-tiba nggak tahu kenapa mamaku ngomong, kamu ikut CG kayak gitu, tapi diajaknya ke CG yang sebelah. Aku bilang nggak mau mah, tua semua. aku ngapain di sana. Nah, terus lu sungguhan dah kamu mau. Akhirnya diajak CP gitu. Terus aku ikut ke sini ya. Setelah aku ikut CG itu bener-bener kayaknya Tuhan memang kepengen aku kembali kayak gitu. Tapi Tuhan itu kayak punya berbagai cara sehingga bisa melunakkan hatiku. Padahal aku ini keras, di mana di background-nya aku dari kecil udah Kristen, jadi bisa diomong bebal. Orang kalau ngajak debat, tak ajak debat balik, kayak gitu. Nah, sampai akhirnya Tuhan meluluhkan hati saya, kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, terus berarti sama ya, nama Yohanes mode-mode berbalik. Iya. Golek kon. Tuyung golek konco. Golek konco. Fix di blacklist habis ini udah. Itu terus akhirnya tetap tadi kan aku tetap quarter life crisis, tapi aku nggak berani meminta apapun ke Tuhan karena kayak aku tahu diri kayak aduh aku loh barusan kayak seolah-olah barusan balik kok kakek minta kayak gitu kan. Jadi aku tidak minta apapun, tapi tiba-tiba mungkin sekitar kita ada perjamuan kudus sekitar sebulan yang lalu ya. Itu aku sampai kaget gara-gara aku dapat di ininya firman-nya, serahkanlah segala kuatirmu padaku kayak gitu. Aku lupa ayat ininya. Pas pertama kali aku baca, beneran lah. Terus sampai duduk tak baca lagi saking aku nggak percaya kok bener-bener pas banget dan waktunya bener-bener tepat sekali kayak gitu. Oke, terus ditambah setelah aku dapat ayat itu tiba-tiba nggak tahu kenapa aku damai aja. Tapi aku tetap nggak meminta apapun, kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba damai. Ditambah terus dapat firman yang masalah yakin. Kita harus yakin sama Tuhan. Sehingga kalau kita yakin sama Tuhan, ancang-ancang kita udah beda nih. Bukan masalah kita dapat atau enggak, tapi karena kita yakin dengan janji Tuhan, kita udah pasti dapat, tinggal kita tunggu waktunya.
Contohnya kalau kita ini kayak kita lari maraton nih. Kita kalau misal masih bingung mau lomba nggak ya, kita kan masih ancang-ancang nggak. Tiba-tiba dia ngomong lomba, kita pasti ketinggalan sama mereka yang udah ancang-ancang nih. Nah, sama halnya kayak gitu. Akhirnya oke, ya udah aku damai aja. Yang awalnya aku putar otak bawah kiri bawah kanan nggak ketemu, tiba-tiba aku di chat aja. Yuk mau nggak kerjaan ini? Nah, kerjaan ini yang bisa dibilang kerjaan yang aku impikan kayak gitu. Dan penghasilannya benar-benar signifikan kayak gitu. Makanya aku kayak padahal nggak kepikiran ada orang ini yang bakal chat aku, nggak tahu ini siapa, tiba-tiba chat aku kayak gitu. Terus tapi tetap saya nakal. Nah, saya tetap nakal, tapi aku udah ngerasa Tuhan itu ada baik dan lain-lain, tapi tetap aku nakal. Aku dari kecil ngerokok by the way. Nah, terus walaupun aku udah jadi kemarin aku iseng beli pot, aku ngerokok, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas aku kerja, nggak tahu pot ini aku taruh di kantong. Pot ini aku taruh di kantong dan ternyata jalan itu sepi, benar-benar sepi. Potku jatuh, terus aku noleh ke belakang, oh sepi, ya udah aku putar balik. Pas aku putar balik, aku udah kelihatan ini potnya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada mobil. Dan potku dilindas di depan mataku. Iya, jadi aku udah putar balik dan aku lihat, oh ini potku, tunggu deh. Wah ada mobil, udah Pak. Aku lihat ancang-ancang, kayaknya banyak nggak kena. Udah kena. Ya udah ternyata bukan manusia yang tidak diizinkan, Tuhan langsung tidak mengizinkan. Nah, maksudku dari sini terus ini sedikit di luar topik sih, tapi nggak tahu kenapa ketika aku mau ulang tahun Tuhan ngasih ini di hatiku dan aku rasa kayaknya kalau di sharing bagus. Nah, ketika aku kuliah kan aku di Ubaya itu banyak teman-temanku yang beragama lain, terus kita sering sharing kayak gitu. Terus ada satu temanku yang dari agama seberang, agamanya Islam. Nah, dia ngomong kayak gini, aku suka banget. Nah, ini aku nggak tahu kenapa Tuhan bisa ngingetin aku sampai sedetail ini. Dia ngomong kayak gini, aku suka banget sama Islam. Kenapa? Soalnya semua itu udah diatur sedetail mungkin sampai aku mau masuk ke toilet itu diatur kalau kaki kiri dulu yang harus melangkah. Nah, tapi nggak tahu kenapa kok Tuhan ngingetin aku sampai sedetail itu. Terus Tuhan tanya, kok kamu suka banget sama Kristen? Nah, tiba-tiba pertanyaan itu muncul. Lalu pertanyaan itu 1-2 hari aku pikir sampai akhirnya aku ulang tahun aku ketemu. Kalau kenapa aku suka Kristen mungkin setiap orang bakal jawabannya beda-beda. Tapi kalau dari aku suka banget Kristen karena Tuhan mewujudkan dirinya bukan sebagai yang diktator dan lain-lain, tapi dia menunjukkan sebagai Bapa yang sangat mengenal kita. Dia bakal ngerti setiap anaknya ini butuh apa dan bagaimana caranya dan kapan waktunya yang tepat. Itu yang buat aku kayak oke, ini yang keren sih kayak gitu. Aja sih. Yo, congrats. Berarti enggak ya itu sama dapat congrats spotnya rusak. Oh iya, congrats spotnya rusak. Keren sih, dikasih tanda beneran sama Tuhan berarti. Cara Tuhan memang selalu unik ya. Cara Tuhan selalu unik, benar. Jangan satu lagi. Pesan dari Ibu CGL. Mama bilang no. Apa? Nanti panggil aku ya, nanti aku langsung. Oke, thank you sharingnya semua. Udah jujur juga ya. Yes. Udah terbuka sama kita semua di sini. Thank you. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Amin. Oke, lanjut ke Bapak Ketua. Bapak kita. Sekarang kita yang menikmati sharingnya dia. Kita tutup ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan, kita doa dulu sebentar yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk setiap kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan, baik yang online maupun onsite ya Tuhan. Kalau kami boleh berada malam hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Persiapkan ya Tuhan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur ya Bapak, yang siap untuk ditanami ya Bapak, yang benihnya akan tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap kata-kata yang keluar ya Bapak, merupakan kata-kata yang berasal daripada hatimu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Oke teman-teman, seperti judul kita malam hari ini, judulnya adalah berkat bagi bangsa, kayak gitu ya. Ini akan di-sharingkan menjadi berkat bagi bangsa. Wih, kok berat ya? Memang, karena bangsa adalah berat, dunia adalah berat, kayak gitu ya. Nah, untuk malam hari ini, kamu deng ya? Oke, untuk hari ini, aku akan membawakan sedikit sharing tentang Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf? Angkat tangan, Yusuf. Yusuf anak Yakub ya, bukan Yusuf dari Arimatea, bukan Pak Yusuf, bukan siapa, Bu Yusuf atau siapa gitu. Yusuf yang anaknya Yakub. Nah, oke. Jadi sedikit intro. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub, gitu ya. Anak kesayangan yang selalu diperhatikan oleh Yakub, bahkan sampai Yakub itu membuatkan jubah yang indah khusus untuk khusus untuk Yusuf kayak gitu ya. Kita bisa melihat di Kejadian 37 ayat 2 sampai 3. Oke. Kejadian 37 ayat 2 sampai 3 tak bacain aja ya. Soalnya ada beberapa memang loncat-loncat, sorry. Nah, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Jadi masih muda bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara. Terus, ayat 3-nya, Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel itu sebutan dari Yakub ya. Mengasihi Yusuf. Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf adalah anak kesayangan. Kalau anak kesayangan itu berarti ada privilege. Pasti dari orang tuanya. Kalau ada anak yang biasanya anak paling buntet kayak gitu ya, yang paling belakang, yang paling kecil, itu biasanya mendapatkan kasih sayang yang paling besar kayak gitu ya, gara-gara lahir di paling terakhir, jadi membutuhkan kasih sayang lebih kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak yang pertama ada 3 bersaudara, anak pertama sakit kayak gitu, alah bohong kamu, ayo sekolah gitu ya. Yang kedua kayak ya setelah minum obat, yang ketiga itu kayak sampai manggil hajing gitu, langsung manggil ambulans apa gitu ya, lebay kayak gitu ya. Nah itu kayak ada anak kesayangan yang diterakhirkan gitu ya, anak gara-gara Yusuf ini menjadi anak yang terakhir, menjadi pada saat itu anak yang lahir pada masa tuanya Yakub, jadi dia itu dikasih privilege kayak gitu ya. Nah, kemudian yang tahu timeline-nya kehidupan dari Yusuf itu bukan yang lempeng-lempeng kayak gitu ya. Yang pertama, dari Yusuf itu dibuang ke dalam sumur di ayat Kejadian 37 ayat 22. Nah, balik. Nah, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Intinya dia dibuang gara-gara Yusuf ini punya mimpi. Nah, mimpinya itu agak nyeleneh bagi saudara dan juga bagi Yakub, gitu ya. Kayak kok mimpimu itu membuat kita itu rendah, kayak gitu ya hitungannya ya. Kamu menjadi pemimpin di antara kita. Makanya benci saudara Yakub, saudaranya Yusuf. Akhirnya ketika Yusuf disuruh nyari kakaknya di suatu padang gurun kayak gitu ya, kesempatan bagi saudara-saudaranya. Oh ini loh anak yang enggak kita sukai, kita bunuh aja. Nah, tapi untungnya Ruben baik, jadi dibunuh, masukkan ke dalam sumur, sama-sama jahatnya. Nah, sumurnya itu adalah sumur kering gitu ya. Nggak tahu, nggak mungkin kan tiba-tiba itu, ayo kamu masuk dalam sumur, terus dia itu ada tangga turun pelan-pelan gitu, enggak.
Kalau aku bayang kalau dulu kalau benci gitu dibuang kayak gitu ke dalam sumur yang kering. Nah, yang namanya sumur itu kalau mau ada airnya ya pasti dalam kayak gitu ya. Dan itu nggak tahu ketinggiannya berapa meter kayak gitu ya. Nah, nggak sampai di sana ternyata setelah itu di ayat selanjutnya di ayat 3 Kejadian 37 ayat 27. Oh, sorry, ya. Ketiga 37 ayat 27 ya, kita bacain ya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Jadi intinya setelah di sumur, waduh, kalau di sumur ini kita nggak dapat apa-apa, terus tiba-tiba ada orang dari Ismail. Oke. Saudagar Midian lewat, saudagar Midian lewat. Jadi ada saudagar, dijual tuh Yusuf. Diingat ya, Yusuf adalah anak kesayangan, anak yang mungkin selalu dimanja sama Yakub. Dia nggak pernah merasakan sakitnya hidup, bukan sakitnya yang ya apa kayak gitu ya. Dia menjadi ya disuruh kakaknya juga mengembalakan domba, tapi nggak pernah kayak dia itu kayak bersusah-susah gitu. Namanya anak kesayangan. Di sini dia pertama dilemparkan dalam sumur, kemudian dijual gitu ya. Kalau dulu Yusuf itu memiliki hak penuh kayak gitu ya. Dia itu bisa ngapa-ngapain aja. Soalnya kan dia statusnya anak. Kalau dijual, dia statusnya bukan anak. Dia statusnya adalah budak gitu ya. Hamba. Yang dari pertamanya punya hak penuh atas semuanya, kemudian haknya itu dihilangkan karena dia dijual. Yang ada tinggal itu kewajiban. Kalau orang dijual jadi budak itu apa sih? Ya paling kerja kayak gitu loh. Nah, setelah dijual dia kehilangan haknya. Terus di ayat selanjutnya juga nggak berhenti dijualnya itu bukan sekali kayak gitu ya. Tapi dijualnya itu 2 kali. Dari saudagar terus dijualnya ke Potifar. Potifar itu seorang pengawal, kepala kerajaan kayak gitu ya, pengawal kerajaan di bagian Mesir. Nah, kayak dia ini ya habis dari sumur, dari hidup enak, sumur jatuh. Kemudian naik sedikit kayak gitu ya, oh aku dilepaskan oleh kakakku, ternyata enggak, dijual, turun lagi dia statusnya. Jadi kayak bertubi-tubi, kemalangan dia itu bertubi-tubi kayak gitu ya. Sama seperti mungkin dalam musim A kayak gitu ya. Ada yang namanya itu musim yang kita itu harus membajak dulu sebelum kita itu menabur. Karena kalau kita langsung menabur, kita nggak membajak, tanahnya itu adalah tanah yang keras, tanah yang nggak bisa subur kayak gitu ya. Jadi ada kayak musimnya itu ada. Satu musim pasti akan ada musim membajak, menabur, menyirami, dan menuai kayak gitu ya. Nggak mungkin kita semua musim kita cuma ada menuai, tapi nggak ada menabur, nggak mungkin. Nah, di sini tidak diceritakan juga ketika dia dijual selama perjalanan ke Mesir oleh saudagar Midian ini, dia lari. Dia melarikan diri. Di Alkitab nggak dicatat kayak gitu ya. Karena Yusuf memang tidak melarikan diri. Dia tidak berusaha untuk kabur. Kenapa? Nggak tahu. Dia hanya mengikuti apa yang terjadi dalam hidupnya, ya dia ikuti aja. Dia itu nggak berusaha melawan lah. Dia itu nggak berusaha untuk mencari kebenaran. Dia itu cuma, ya setelah kalau memang ini memang jalanku, ini memang maunya Tuhan, atau memang ini memang jalanku, ya udah aku ikut aja. Aku nggak mau melawan gitu. Sampai pada akhirnya di Kejadian selanjutnya berapa ya? Langsung ya. Kejadian 38 ayat 4. Oh, sorry, bukan 38 berarti. Aku ngasih 38 ya. Oke, 39. Jadi oke. Jadi tak kasih penjelasan sedikit juga. Dia dijual dari Midian, dijual lagi ke Potifar. Kita tahu semua Potifar gitu ya. Akhirnya Potifar itu kan memperkerjakan Yusuf sebagai pegawai kayak gitu ya. Di sana Yusuf itu bekerjanya juga excellent. Akhirnya menjadi anak kesayangan Potifar atau pegawai kesayangan Potifar. Dipercayakanlah seisi rumah kayak gitu ya. Wah, dari dijual turun nih. Ternyata dikasihi lagi, kayak disertai sama Tuhan kayak gitu ya. Penyertaan Tuhan tuh sempurna. Akhirnya menjadi anak kesayangan, menjadi anak yang
disayang lah sama Potifar, sama tuannya sendiri. Dikasih kuasa atas isi rumah Potifar. Harusnya enak, harusnya kalau aku jadi Yusuf, oke Tuhan, thank you Tuhan sudah ngangkat aku. Nggak lama, ada tuh namanya tante, ya kan, tantenya istrinya Potifar kayak gitu ya. Akhirnya digoda, dan digoda itu nggak cuma sekali ya. Kalau di Alkitab ini digoda itu berkali-kali. Diajak untuk berzina itu berkali-kali. Pada saat akhirnya Potifar yang terakhir kali nggak berhasil, kemudian Yusuf melarikan diri dari Potifar kayak gitu ya. Akhirnya dipersekusilah Yusuf. Seolah-olah Yusuf mau melakukan perkosa istrinya panglima tentara ya ini Potifar ini. Langsung akhirnya ditangkap kan. Di Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi yang menangkap itu tuannya. Padahal dia nggak berbuat apa-apa. Dia malah menghormati tuannya. Makanya nggak mau sama Potifar, nggak mau sama tante Potifar tadi itu ya. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tahanan-tahanan raja itu adalah tahanan-tahanan yang memiliki status yang sudah tinggi gitu ya. Yang mungkin punya jabatan terus berbuat salah di mata raja dimasukkan. Sedangkan Yusuf ini siapa? Yusuf itu adalah seorang pegawai, tetapi disamakan mungkin dengan pembunuh atau yang kelas-kelas berat kayak gitu ya. Padahal dia nggak berbuat salah apa-apa kayak gitu. Nah, akhirnya di ayat 39-20 ini dia dipenjara karena bukan perbuatannya, tetapi karena menjaga integritasnya. Nah, ada poin pertama nih yang aku ambil dari Yusuf kayak gitu ya. Poin pertama, kalau kita mau menjadi berkat bagi bangsa, kita ngomong secara global dulu ya. Kenapa kok bangsa ya? Padahal ini bukan bangsa ini harusnya. Poin pertama yang aku bisa ambil di ayat 39 ayat 2 tadi ya. 39 ayat 2, kalau nggak ada aku bacain aja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi poin pertamanya adalah Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Poin pertama untuk menjadi berkat, gitu ya. Kita harus mau, kita jangan pernah keluar dari penyertaannya Tuhan. Caranya gimana? Penyertaan Tuhan itu supaya ada selalu dalam kita. Di 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke penjara. Tidak dikatakan dia bersalah. Berarti gini, tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa. Seandainya Yusuf mau berzina dengan Potifar, nggak akan dia dimasukkan ke dalam penjara. Gitu ya. Dia akan menjadi simpenannya bahkan Potifar. Potifar adalah hitungannya kalau kapan hari aku pilih pernah cerita itu kayak Miss Universe nomor 2 gitu loh. Nomor satunya kan Firaun. Kalau ini kan kepalanya. Jadi bukan tante yang umur 70, 80, 90 tahun kayak gitu ya, yang tidak menggoda. Tetapi ini adalah kayak seperti Miss Universe yang menggoda kayak gitu. Tetapi Yusuf itu mau untuk meninggalkan, tidak berkompromi dengan kedagingannya. Dia itu lari. Gitu ya. Yang pertama berarti jangan pernah keluar dari penyertaan Tuhan. Caranya tidak kompromi dengan dosa. Terus di ayat 21-nya ini nggak ada pasti. Soalnya aku baru nemu. Tak bacanya ayat 21-nya, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di dalam penjara, Yusuf menjadi anak kesayangannya kepala penjara juga. Loh kok bisa sama? Karena penyertaannya Tuhan. Itu sama. Kayak gitu ya. Dulu sekarang, mau dimanapun kita kalau sudah menjadi anak Tuhan, penyertaannya adalah sama. Amin ya. Jadi tidak ada yang namanya, dulu aku lebih disertai daripada sekarang. Enggak juga. Gitu. Kalau tadi Vincent menyimpulkan punyanya Indi, kalau Tuhan ngasih itu enggak mungkin setengah-setengah. Tuhan tuh ngasih pas atau lebih seringnya itu lebih. Kayak gitu ya. Penyertaannya juga sama seperti itu, pas ataupun nggak mungkin pas-pas terus ya, pasti lebih ya gitu ya.
Yang kedua, di ayat Kejadian 40 ayat 14. Ada kan? 14. Nah, singkat cerita, kan di dalam penjara itu dia ketemu dengan juru minuman dan juru makanan. Juru minuman itu dan juru makanan itu punya mimpi. Tanyalah kepada Yusuf, Yusuf mengartikannya kayak gitu ya. Terus ayat 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dalam ceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Berarti Yusuf ini ya, kalau kita ngelihat sudah jadi anak kesayangan. Tetapi siapa sih yang mau terus tinggal dalam penjara gitu ya? Namanya penjara pasti nggak enak gitu ya. Yusuf itu manusia biasa. Yusuf itu pingin juga keluar bebas. Makanya setelah mengartikan mimpi itu, kalau nanti juru minumannya ketemu sama Fir'aun, ngomong, aku itu yang mengartikan mimpinya. Tolong keluarkan aku dari sini. Gitu. Aku nggak berbuat salah. Terus di Kejadian 40 ayat 23. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai. Ayat 40 ya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Poin kedua, jangan pernah berharap kepada manusia. Kita sudah berbuat baik kepada manusia, kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, ujung-ujungnya adalah akan ada rasa kecewa. Tidak diingat sama juru minumannya. Padahal dia itu yang menyelamatkan. Hitungannya dia keluar dari penjara gara-gara Yusuf. Jadi poin kedua, jangan pernah menaruh pengharapan kepada manusia. Jangan meletakkan pengharapan kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Tapi letakkanlah kepada Tuhan. Gitu ya. Singkat cerita, di ayat 41 ayat 16. 41 ayat 16. Kita bacain juga. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun mendapatkan mimpi kayak gitu ya. Tetapi juru minuman itu kan dipanggil sama Fir'aun. Kamu ngerti nggak arti mimpi ini? Nggak. Juru minuman ingat setelah 2 tahun. Kalau di sini dikatakan setelah 2 tahun, Fir'aun itu bermimpi kayak gitu. Setelah itu baru juru minuman, oke, ada orang ini di penjara, itu bisa mengartikan mimpi. Kapan hari mimpiku juga diartikan oleh itu. Oh ya wes, suruh panggil. Akhirnya diingat setelah 2 tahun gitu ya. Nah, dari singkat cerita, mimpi Fir'aun itu diartikan oleh Yusuf. Nah, dan Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Nah, di sini akan datang waktu kita, waktunya Tuhan yang memberikan kita itu kesempatan untuk berbicara. Gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan atau mengutamakan kebaikan Tuhan. Kayak gini ya. Jadi beritakanlah firman Tuhan pada saat kita itu ada kesempatan. Jadi yang dikatakan oleh Yusuf kepada Fir'aun, ini bukan, aku bisa mengartikan mimpi. Enggak, tetapi sekali-kali, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberikan kesejahteraan pada tuanku Fir'aun. Jadi Yusuf itu tidak ingin kemuliaannya itu untuk dirinya, tapi balik lagi untuk Tuhan. Dan di ayat 41 ayat 33, pasal 41 ayat 33, dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Diceritakan kan, kayak, 7 tahun ini kamu akan mengalami kelimpahan, 7 tahun ini akan mengalami musim yang sangat susah. Terus solusinya apa, Yusuf? Tuanku Fir'aun, carilah orang yang memiliki hikmat, memiliki cara berpikir, memiliki kepintaran yang ahli di bidang itu. Dia itu nggak menjual. Oke, Fir'aun, tepat sekali. Kamu ketemu aku bisa ini. Enggak. Dia itu nyuruh Fir'aun itu malah carilah orang yang bisa ini.
Dan akhirnya Fir'aun itu memilih Yusuf, singkat cerita gitu ya. Karena dia bisa melihat Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Nah, ini yang luar biasanya di ayat 38 Fir'aun sendiri yang mengatakan seperti ini. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Fir'aun sendiri mengatakan tidak ada orang yang lebih bijaksana, tidak ada yang lebih skillful daripada kamu. Jadi Fir'aun sendiri yang merasakan kayak, oh, orang yang disertai Tuhan itu benar-benar orang yang bijaksana. Orang-orang yang penuh dengan roh itu adalah orang-orang yang skillful kayak gitu ya, bukan cuma pinter ngomong, tetapi juga pinter bekerja. Nah, terus yang mencengangkan lagi di ayat 46. Ayat 46 itu ya, kira-kira ada yang tahu umur Yusuf berapa pada saat dia dilantik? Ada yang tahu di online juga? 30 tahun, bayang no? 30 tahun, oh iya. Ya. Bagus. Bentar. Beno, 30 tahun ya. Yusuf itu diberikan kuasa yang sedemikian rupa, yang sangat besar, hampir kayak Fir'aun, di umur 30 tahun. Nah, sedangkan kalau kita sekarang di dunia kerja, di dunia sekuler, keberhasilan itu diukur dengan apa? Uang. Keberhasilan itu diukur kalau banyak kan yang ngomong under 30 itu kamu harus punya $1 billion atau 1,5 M kayak gitu ya. Itu bisa dikatakan kamu berhasil kalau kamu punya 1,5 M kayak gitu tabunganmu. Nah, sedangkan kalau yang di Alkitab ini dikatakan seperti Yusuf adalah seorang yang mungkin dulu itu anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Dibentuknya sampai bisa menjadi penguasa Mesir itu di umur 30 tahun. Bayangin 30 tahun, aku 32 tahun. Aku sih nggak bisa menguasai apa-apa. Maksudnya ya, aku nggak bisa nyuruh orang terus untuk stop gitu. Orangnya nggak ngurus apa aku gitu loh. Pasti akan terus jalan gitu ya. Oke, saya nggak denger aku kan. Kayak no, anakku cewek. Kayak gitu ya. Luar biasanya Yusuf itu di umur 30 tahun memiliki kekuasaan dan power yang seperti itu. Kemudian, apa sih yang membuat kita itu bisa melihat Yusuf jadi berkat? Apanya jadi berkat kayak gitu ya? Berkat bagi bangsa. Hah? Ternyata yang dituju Yusuf itu bukanlah berkat untuk dirinya sendiri. Nah, Yusuf adalah orang yang menjalani hidupnya sehari demi sehari. Ketika dia dalam sumur, kemudian ketika dia dijual, kehidupannya itu bukan cuma berangan-angan. Oh, mimpiku ini akan kayak gini, terus tidak berbuat apa-apa. Dia selama menjadi bawahan, mau di Potifar lah, mau di kepala penjara lah, dia melakukan yang terbaik kayak gitu ya. Makanya akan menjadi dia menjadi anak kesayangan kayak gitu ya. Di setiap musimnya dia menjadi anak kesayangan. Intinya adalah Yusuf tidak pernah tahu bahwa Yusuf akan menjadi penguasa Mesir pada saat dia di sumur, pada saat dia dijual, pada saat dia di penjara. Dia nggak pernah berpikir kalau dia akan menjadi penguasa Mesir. Yusuf berpikirnya adalah, oke Tuhan, masalahku adalah ini. Aku minta kamu beri aku jalan keluar. Enggak. Dia itu tanya, Tuhan, aku lagi di musim ini nih. Apa ya? Apa yang harus aku lakukan? Gitu ya. Bukan aku minta dikeluarkan Tuhan, aku tolong minta masalahku selesai tiba-tiba kling gitu, enggak. Yusuf itu sendiri melakukan tuh hari demi hari gitu, menjalani selama cuma di penjara tok itu 2 tahun loh, penjara tok 2 tahun. Selama setiap hari dia itu menjadi anak kesayangannya penjara, anak kesayangannya kepala penjara gitu. Setiap proses kehidupannya dia itu melangkah bersama dengan Tuhan. Itu apa? Tadi pertama itu dikatakan penyertaannya Tuhan itu nyata dalam Yusuf. Jadi dia itu tidak pernah keluar dari penyertaannya Tuhan. Kemudian kita tidak perlu muluk-muluk untuk memikirkan cara untuk
bagaimana kita menjadi berkat. Ternyata Yusuf sendiri itu nggak pernah berpikir kalau dia akan menjadi berkat bagi bangsa. Yang kita tahu, singkat cerita, ini beli di next. Udah habis ya? Nah, singkat cerita, di Kejadian 41 ayat 57, aku bacain ya. 41 ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi pada saat Yusuf memerintah, dia kan tahu kan ke depan itu akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun masa-masa susah. Dalam 7 tahun itu dia memiliki kayak rencana kayak gitu. 20% dari penghasilan setiap penduduk masuk ke dalam kerajaan. Gandum itu juga. Dan pada saat ini ternyata kehebatan itu kelaparan itu bukan terjadi cuma di Mesir, tetapi di seluruh bumi. Bayangno. Tapi di saat-saat seperti itu Yusuf sendiri yang memiliki yang namanya gandum-gandum yang luar biasa banyaknya. Dan dia itu menjadi berkat yang menyelamatkan umat Mesir. Umat Mesir itu bisa membeli makanan di Yusuf, gitu ya. Bukan berarti Yusuf bagi-bagi makanan atau enggak. Yusuf menjadi berkatnya. Orang-orang itu bisa mendapatkan persediaan makanan dari hasil simpenannya Yusuf selama 7 tahun. Bayangin 7 tahun tapi untuk seluruh bumi. Itu luar biasa. Ya apa itu kayak gitu. Seluruh bumi loh ngomongnya, bukan cuma Mesir. Nah, dia udah jadi berkat bagi bangsa, gitu. Bukan cuma bangsa, tapi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Berkat Yusuf, dia itu bisa negara-negara lain itu bisa makan, gitu, nggak sampai mati. Nah, ternyata selidik ya di Kejadian 45 ayat 7. Nggak ada ya? Iya, ini aku banyak motong-motong. Sorry. 45 ayat 7. Ini ayat yang terakhir mungkin ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara kehidupanmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi ini dikatakan kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Jika cerita, ketika Yusuf jadi penguasa Mesir, kelaparan melanda. Nah, termasuk Yakub dan keluarganya itu kelaparan, habis gandumnya, nggak bisa makan. Akhirnya Yakub nyuruh anak-anaknya ini, beliau di Mesir ada makanan, bawa uangku beliau di Mesir sampai Mesir. Nah, saudara-saudaranya itu nggak punya namanya apa? Nggak punya sense. Ini adikku nggak punya. Dia nggak tahu, bahkan Yusuf itu nggak tahu kalau itu adalah adik mereka. Dia itu datang sebagai hitungannya yang aku butuh gandum gitu ya. Nah, luar biasanya Yusuf, diingat ya Yusuf umurnya 30 tahun. Dibawa kehidupannya sedemikian rupa bergelombang. Sampai pada akhirnya baru menjadi penguasa Mesir. Datang tuh orang-orang yang hitungannya yang pertama-pertama membuat hidupnya Yusuf itu miserable. Kalau seandainya aku nggak dijual, aku mungkin masih di keluarganya papa mama. Aku masih samain sama saudara-saudara lah, kambing domba. Tetapi proses hidupnya Yusuf bergelombang itu membuat Yusuf itu nggak sakit hati, gitu ya. Dia itu bahkan ngomong, nggak apa-apa, aku di sini, aku menjadi penguasa di sini itu untuk kamu, untuk keluargaku, supaya keluargaku juga bisa melanjutkan kehidupan di bumi. Bayang ada orang yang sudah disakiti ya toh berpuluh-puluh tahun ketemu cuma bisa ngomong kayak gitu. Gak apa-apa. Aku di sini ini disuruh sama Tuhan untuk memberkati kamu supaya kehidupanmu berlangsung, juga keturunanmu. Nggak ada yang namanya dendam gitu. Ternyata Yusuf ini fokusnya bukan menjadi berkat bagi bangsa, tetapi pertamanya dia itu pingin menjadi berkat bagi keluarganya. Di tengah kehidupannya itu, Tuhan itu yang mengangkat Yusuf. Ternyata ketika Yusuf mungkin berjalan kepada visinya yang dari Tuhan, gitu ya. Kamu nggak boleh dendam. Kamu harus mengasihi musuhmu. Kamu harus mengasihi orang-orang yang benci padamu. Dia itu berproses sedemikian rupa.
di tengah-tengahnya ternyata Yusuf itu diangkat menjadi berkat bagi bangsa. Padahal sebelumnya dia itu cuma ingin aku mau memberkati keluargaku. Nah, teman-teman, mungkin yang di sini under 30 atau yang sudah over 30 kayak gitu ya. Yang 30 kayak gitu ya. Iya, aku over 30. Kita ngomong usia bukan berat badan ya. Kalau berat badan semuanya over 30. Jadi Langsung lihat Enji. Jadi kalau kita mau menjadi berkat bagi bangsa seperti judul kita, nggak usah muluk-muluk. Ya apa ya? Aku memikirkan untuk, oh aku harus ke Afrika, aku harus menginjili kayak gini-gini ini. Sekolah politik, sekolah apa, bla 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 bla. Ternyata sama seperti Yusuf. Yusuf hatinya itu pingin kok memberkati keluarganya sendiri. Start with something small, gitu ya. Ketika kita menyerahkan something small itu ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan memberikan suatu kejadian-kejadian yang tidak terduga sampai seperti kita Yusuf gitu ya. Kita mungkin nggak tahu ya apa jadi berkat itu. Start something mulai dari keluarga. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi teman-teman kita? Gitu ya. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi gereja kita? Gitu ya. Jangan sampai kita ini hanya mau menerima berkat, tapi tidak mau menjadi berkat. Tuhan, mana berkat-Mu? Kalau memang sekitar kita nggak ada yang bisa memberkati kita, jadilah berkat bagi sekitar kita dulu. Mulailah dari kita sendiri. Jadi start with something small. Gitu ya. Di tengah kita menjalani hidup, kita itu harus menerima yang namanya tuntunan Tuhan kalau mau menjadi berkat. Sama seperti Pi ya, yang sharing his guidance. Jadi tuntunan Tuhan itu pertama, yang tadi dikatakan kayak gitu ya. Yang pertama itu kan jangan keluar dari penyertaan Tuhan. Jangan pernah keluar. Caranya gimana? Jangan kompromi dengan dosa. Kemudian yang kedua tadi, beritakan firman Tuhan pada saat yang tepat. Gitu ya. Bukan berarti kita itu tiba-tiba di keluar parkiran terus ngomong sama mbak-mbaknya gitu. Tahu nggak Tuhan Yesus siapa? Bertobatlah, kalau enggak Anda akan menjadi opo itu. Enggak. Pasti kalau kita rindu, Tuhan itu akan memberikan, ada waktunya, ada kairos Tuhan gitu ya. Ada waktunya Tuhan itu membuat kita itu bisa berbicara secara straight kepada orang itu kayak gitu ya. Pernah nggak ada yang merasa, pernah nggak tiba-tiba itu kok Tuhan, orang ini yang dulu nggak mau dengar cerita tentang Tuhan atau apa, yang benar-benar apa, menolak itu tiba-tiba nyari kita terus tanya, CGmu di mana itu, aku boleh nggak join CGmu kayak gitu ya, aku gini-gini boleh nggak, aku minta tolong doa apa, Tuhan itu seperti apa sih, tiba-tiba ada kayak gitu, ada waktu itu namanya kairos Tuhan. Ketika kita berjalan setia day by day dalam penyertaannya Tuhan, kita akan diberikan kairosnya Tuhan. Kemudian ada 2 poin sederhana yang bisa diambil dari bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ya. Yang pertama, hiduplah sehari demi sehari dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu memikirkan visi kita sendiri, kita itu mau menuju ke sana gimana pun caranya. Enggak. Kita harus punya visi, Kalau enggak kita nggak usah hidup. Kita harus punya visi. Tapi dalam menggenapi visi kita itu jangan lupakan setiap harinya kita melangkah, jangan lupakan penyertaan Tuhan. Jangan lupa mengundang hadirat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, ceritakanlah firman Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu pasti akan ada suatu tujuan yang bukan cuma buat kita itu memenuhi bumi gitu ya. Kayak beranak cucu dan penuhi bumi itu zamannya mungkin bukan cuma buat kita tok gitu ya. Itu yang bisa memenuhi bumi bukan cuma manusia. Polisi pun bisa memenuhi bumi, polusi, hewan atau apapun itu bisa memenuhi. Panggilan tertinggi kita adalah jadikan semua bangsa muridku. Karena itu yang hitungannya kalau orang yang mau meninggal wasiatnya adalah itu. Ketika Tuhan mau naik ke surga wasiatnya adalah itu. Itu yang menjadi isi hati Tuhan. Makanya Tuhan itu mau rela datang ke dunia.
nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang kenal Tuhan Yesus siapa, mati di kayu salib gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Jadi hujan ya? Wow. Berkat memang ya. Nggak usah tepuk tangan, bukan. Bukan. Luar biasa. Jadi tepuk tangan. jadi beritakanlah firman Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Siapapun yang punya timeline kehidupan, setiap dari kita punya timeline kehidupan ya. Kalau Yusuf tadi aku menggambarkan seperti ini. Guys. Ada yang kelihatan? Ada yang nggak kelihatan? Iya. Ini. Woi. Oh, enggak usah wes. Nanti tak share di grup aja ya. Jadi dari lahir sampai mati kan ada timeline-nya itu. Pertama jadi anaknya Yakub, kemudian setelah itu dilemparkan ke sumur, penjara, terus kemana-mana. Setiap dari kita punya life timeline gitu ya, punya kehidupan timeline kehidupannya gitu ya. Nah, sekarang ini kita berada di timeline yang mana, di musim yang mana. Di saat kita sekarang berada di musim ini, buahnya apa? Karena Tuhan sudah berfirman kalau setiap musim itu akan ada buahnya. Jadi hiduplah day by day dalam penyertaan Tuhan dan beritakanlah firman Tuhan pada setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati. Kelamaan ya. Yang online aman? Mungkin ada yang tersungkur? Tersungkur. Oke. Oh, hai Sandi. Halo, Hai Po. Sandi. Halo Po. Sudah sembuh Po? Ya belum lah. Oh, belum dah. Belum. Oh. Kenalkan saya sekretarisnya Po. Nelson Valen Po. Hai Grayson. Hai Grace. Halo. Ya, Po. Hai. Halo, Ken Wilson ya. Oke. Ya, Po. Wis tak jawabno Po, wis tak jawabno tenang ae. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin sharing? Hai Adi. Lagi di mana, Di? Kalau nggak ada, kita tutup JG malam hari ini ya. Oke, kita nyanyikan satu lagu. Kamu aja. Nyanyi. Hai. Nah, itu. Oke, teman-teman, persiapkan hati kita. Tak turun ya? Sorry. Basuh aku. Lebih dari segalanya. Oke, kita siapkan hati kita. Inarala yarala sikiarala parala yarada da 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 da. Inarala yarala sikiarala da 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 da. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Mas
perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin kau Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Teman-teman, malam hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi berkat. Tidak sesusah itu kok. Menjadi berkat dimulai dari kecil, dari kita sendiri, di dalam keluarga, di dalam pertemanan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam gereja kita. Start with something small, gitu ya. Aku ingin ngajak siapapun, baik yang onsite, yang online juga, yang mau lebih lagi menjadi berkat, bukan hanya menuntut berkat, tapi menjadi berkat bagi sekitar kita. Bisa taruh tangan kalian di dada kalian. Tuhan, kami mau ya Tuhan, Kau lihat ya Tuhan, setiap tangan-tangan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami tidak hanya mencari berkat, tapi kami mau menjadi berkat ya Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat di dalam dunia pekerjaan kami. Kami menjadi berkat di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami menjadi berkat dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Kami mau melangkah dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami hilang dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu hidup sehari demi sehari ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan guidance-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan, kami dedikasikan hidup kami ya Tuhan. Untuk lebih lagi mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi visi kehidupan kami yang Kau taruh ya Tuhan. Kami mau menemukan ya Tuhan, visi daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, hidup kami berarti ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk juga malam hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap benih ya Bapa, setiap taburan firman-Mu ya Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, setiap benih itu ya Tuhan bertumbuh ya Tuhan, berakar, berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau memberkati setiap teman-teman kami ya Tuhan, yang sudah melayani hari ini ya Tuhan, Present Worship, host, yang Mbak Markanan ya Bapak, Ramatama ya Bapak, juga secara teknis juga semuanya ya Tuhan. Kau tambahkan ya Tuhan, urapan hikmat-Mu ya Tuhan, kekuatan sukacita yang baru Engkau tambahkan ya Tuhan, semakin mereka melayani, mereka semakin berapi-api ya Tuhan. Dan juga minta ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, mungkin COVID sedang naik-naiknya Tuhan, tapi kami minta perlindungan-Mu nyata ya Bapak.
Jauhkan ya Tuhan setiap sakit penyakit ya Tuhan, virus apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkus kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan usai juga ya Tuhan. Tapi kami ingin meminta ya Tuhan penyertaan-Mu, jangan tinggalkan kami ya Bapa. Kami mau setiap harinya kami memulai dan mengakhiri bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat kita bisa melangkah dalam penyertaan Tuhan, kita bisa tahu isi hati Tuhan, yang membuat kita bisa melangkah tanpa ada keraguan. Tuhan akan memberikan setiap kesehatan dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, semuanya sehat. Juga mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru dalam menjalani hidup ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Happy birthday. Oke, siap. Ayo kita doakan ya. Oh iya dong. Aku harus masuk juga. Oke. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkat kita Tuhan, kalau kita Tuhan, ini Tuhan, saat ini ia bertambah 1 tahun lagi Tuhan umurnya Tuhan. Dan percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan dalam setiap apapun yang rindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang tahu Tuhan dan Engkau yang jawab ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan Tuhan. Engkau yang buat berhasil Tuhan. Buat dia juga Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi keluarganya, bagi teman-temannya, dalam pekerjaannya Tuhan, dan dalam lingkungan sekitarnya Tuhan. Biarlah Angie bisa memuliakan nama-Mu Tuhan melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga Tuhan dalam setiap proses kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Angie bisa menyaksikan kebaikan-Mu, Angie bisa menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Juga berdoa ya Tuhan untuk teman kami YS ya Bapak ya Tuhan. Di umur yang pertama 1 tahun ya Bapak, berarti juga ada kepercayaan lebih ya Tuhan yang Kau tambahkan juga dalam kehidupan yang hadis ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan di tahun yang baru ini, di umur yang baru ini ya Tuhan, Kau mendapat hikmat kebijaksanaan, Kau mendapatkan juga hubungan yang dekat dengan Engkau juga ya Bapak, menjadi Yohanes bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga dalam pasangan hidupnya juga ya Tuhan, dalam perjalanannya semuanya ya Tuhan, berkati ya Bapak. Kami serahkan teman-teman kami ke tangan-Mu ya Tuhan, mimpi-mimpi yang mereka punya ya Tuhan, kiranya yang jawab ya Bapak. Kau sediakan ya Tuhan provisi-provisi itu ya Tuhan, penyediaan hanya ada daripada-Mu ya Tuhan. Kau akan berikan sesuatu yang spesial di umur yang baru ini juga ya Tuhan. Berkati juga kesehatan, keuangan, dan keluarga, semuanya aspek kehidupan kami serahkan.
Yohanes dan Injil ke dalam tanganmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin ya. Amin. Happy birthday, Ji. Happy birthday. Kita foto dulu ya, yang online jangan keluar dulu. Ya. Oh ya, by the way ada pengumuman ya. Ini host. Tadi itu. Apa pengumuman? Oke. Di, kok hilang di? Mereka putus ya? Ngelek kayaknya. Putus. Ayo Adi jadi host Adi. Bro Sony di Surabaya, bro. Di Banjar, bro. Loh, waktu minggu itu ada kan ikut yang di ke mana itu ya? BDI ya? Iya, ke BDI kok kamu nggak ikut, Owen? Hah? Kok Iya, kemarin nggak bisa ikut? waktu itu. Nggak bisa. Kirain bakal ketemu di hari Selasanya, bro. Di gereja yang timur itu. Aku pulang malahan. Waduh. Seninnya pulang kemarin, Owen. Oh, pantesan. Iya. Kapan balik lagi, bro? Hangout ntar kalau balik sini. Iya, kabar-kabar dah nanti. Siap, bro. Belum tahu kapan tapi. Ini putus tak guys? Iya. Iya, putus nih. Mana Adi nih? Adi, jadi host Adi. Kok Adi? Silver nih CGL-nya nih. Bukan lah. Iya. Belum lah. Oh, itu muncul lah, itu area-area. Ini yang di onset lagi salam-salaman happy birthday. Iya, bisa dilihat silaturahmi. Iya. Silaturahim. Oke. Pos 1 bisa dengar suara saya? Dengar. Masuk. Over. Dengar ya? Oke. Foto dulu yuk. Pengumumannya belum selesai. Pengumuman dulu, sorry. Oh, ini tadi wes dengar sih. Kita kasih tahu ke sini dulu sih. Oke. Jangan lupa yang sudah MSC 2, jangan lupa ikutan Servolution. Dibuka tanggal berapa? Tanggal 9 sampai tanggal 17 Juli. Oke. Jangan sampai ketinggalan. Jangan Sisa sampai 5 hari lagi. kok Jadi kayak promo. memang 5 hari. Jangan sampai ketinggalan, oke? Iya, 5 hari lagi. Persiapkan diri Anda. Oke. Yang kedua besok minggu depan Coach Jai sama Janet akan bareng-bareng sama kita. Coach baru kita. Oke, sekarang kita foto bersama, guys. Oke. Yang bisa on cam. Ayo. Adi on cam, Adi. Kalian. Adi paling depan, Adi. Ya, bagus, Adi. Sini ya. Ya sini. Bawa. Semua jangan lihat layar ya. Yang dilihat layar. Kamera. Kamu nggak perlu Sini ya. Berdiri ya. Ditaruh ya, mana Nah, oh ya, situ ya, cukup. Oh iya.
Oke, ditahan ya. 1, 2. Oke, lagi ya, tahan. 1, 2. Bentar, sabar. Sing di onsite tahan dulu ya. Oke, 1, 2. Gerakan. Bangsa gimana? Apa ya? Gini. Oh ya, kita berkati ya. Berkati gini semua ya. Tangannya gini semua. Ayo online juga. Iya ya. Tahan ya. 1, 2. Tahan. Oke. Tahan. Ibu Valen ya, nggak open cam ya Ibu Valen. Tahan. Ternyata fotografer sudah kembali. Udah ya. Thank you ya, guys. Terima kasih Thank semuanya. Bye-bye. Bye. Yo, God bless. Bye. Bless. Bye-bye. Bless. Dadah semuanya. God bless. Bye-bye. See you, Browan. See you next time. Dadah Mimi. Dadah. Kita mau makan dulu ya. Prokes. Valen makan cireng, Valen makan cireng. Valen makan cireng. Valen. Loh. Valen hilang dah. Oh alah. Nah, nggak seru. Lihat. Bye Steve. Bye Daniel. Bye Adi. Bye.